nama ayah Talembe dan nama ibu Titang. Almarhum merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak yang pertama bernama Minggu Talembe, almarhumah. Anak kedua Elo Talembe, almarhumah. Anak ketiga Calvin Talembe, almarhum. Anak keempat Aris Talembe, almarhum. Almarhum Calvin Talembe lahir di Tondok Tua pada tanggal 1 bulan 7 1947. Dan almarhum bertumbuh dewasa, dan pada tahun 1972 almarhum mengambil suatu keputusan untuk menikah dengan Ibu Suryana di Malolo. Seiring berjalannya waktu, kedua pasangan ini dikaruniai Tuhan 10 orang anak dan 1 anak angkat. 5 orang sudah almarhum dan belum sempat diberi nama. Dan pada waktu yang tertentu, mereka berdua sepakat untuk mengambil anak dari saudaranya untuk dijadikan anak angkat yang bernama Mendolan. Sehingga tidak asing lagi bagi kita semua keluarga yang menyapa almarhum ini adalah kita sebut Ambe Mendolan. Dan seizin kehendak Tuhan, setelah mengambil Mendolan sebagai anak angkat, oleh kehendak Tuhan maka lahirlah beberapa orang anak dari kedua orang tua. Merupakan anak yang keenam adalah Yewan Calvin, menikah dengan Hornauli Saraki dan dikaruniakan 3 orang anak. Anak yang ketujuh yang bernama Yunding Calvin menikah dengan Lebona dan Tuhan karuniakan 3 orang anak. Anak yang ke-8 Malimbung Calvin menikah dengan Sipara, dikaruniakan anak 2 orang. Dan anak yang ke-9 Yakobus Calvin menikah dengan Lydia, kirakan 1 anak. Dan anak yang terakhir adalah Ratna Calvin menikah dengan Yakub dan dikaruniakan 2 orang anak. Almarhum mempunyai anak mantu 5 orang dan cucu 11 orang. Jadi jumlah anak yang dikaruniakan Tuhan kepada almarhum termasuk anak angkat 11 orang dan cucu 12 orang. Pada tahun 1985 terlibat dalam pelayanan di Maredah. Seperti yang telah disinggung oleh anak dari cucu dari orang tua kita, yaitu pernah menjadi guru sekolah minggu dan majelis gereja. Pada waktu itu masih gereja Protestan Sulawesi Barat di Maredah. Dalam beberapa waktu jemaat Tuhan pindah dari Maredah menuju ke Sasepe dan masih terlibat dalam pelayanan sebagai pengurus gereja dan bendahara di jemaat YKSB pada waktu itu. Waktu di sini. Setelah pindah dari masih GPSS. Oh iya. Seiring berjalannya waktu, umur semakin bertambah dan kondisi fisik almarhum semakin lemah. Sehingga anak-anak berupaya untuk mengurus anak orang tua berobat baik ke Kalumpang, ke Mamuju, bahkan sampai di Toraja. Beberapa penyakit yang diderita untuk mendapat kesembuhan.
Pada awal April, almarhum berobat lagi ke Puskesmas Kalumpang dan almarhum mengalami penyakit. Katakan dokter adalah jantung. Dan setelah kembali dari Kalumpang, kondisi almarhum mengalami perubahan. Sehingga menyempatkan waktu untuk berkunjung dari rumah ke rumah, silaturahmi dengan anak-anak cucu yang ada di Sasep ini. Sehingga keluarga tidak pernah menyangka bahwa almarhum akan pergi untuk selama-lamanya. Saya mengingat pada hari Selasa malam minggu ini, saya dipanggil ke rumah untuk berdoa. Dan saya hanya katakan bahwa kehidupan manusia hanya sementara. Umesaria nenek mitu mapa dina penamu mitu tanah aku yasa nijo olona kumatu. Dan pada waktu itu saya berdoa. Dan pada hari Rabu kemarin kami ibadah di rumah tangga di rumah Bapak Agung. Dia sudah ada di sana. Dan kami sama-sama beribadah. Hari Kamis menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah Pak Pendeta, kemana saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang tua ini sudah kritis. Tetapi sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan seizin Tuhan, pada tanggal 25 April, pada jam 5 pagi, almarhum mengembuskan nafas terakhir dan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dan inilah riwayat hidup singkat dari almarhum Kalti. Dan akhir kata dari kami sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai saudara, sebagai handa tulang, kami hanya berkata, selamat jalan suamiku, selamat jalan bapakku, selamat jalan saudaraku, selamat jalan pamanku, dan selamat jalan kakekku, sampai kita bertemu di Yerusalem baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam ibadah pelepasan jenazah yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah ditugaskan, kembali kami persilakan persembahan pujian dari